Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Tsumma assalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Akhud Aqidatak karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Insyaallah biidznillah kita akan membaca kitab beliau, karangan beliau, dan sedikit penjelasan, tidak akan berpanjang lebar karena apa yang ditulis oleh beliau sudah sangat jelas dan insyaallah mudah-mudahan akan detail lagi di kitab-kitab yang akan datang insyaallah taala. Baik. Kitab beliau sebagaimana kita ketahui disusun dalam bentuk pertanyaan dan jawaban agar memudahkan kita semua agar memahami apa inti daripada tauhid, apa inti daripada akidah yang merupakan keyakinan yang wajib kita imani, kita yakini sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim. Kita sudah membahas diantaranya di pertemuan pekan yang lalu tentang apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Tentu kita semua tahu adalah untuk beribadah kepadanya. Lalu bagaimana caranya beribadah? Karena ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka ibadah tentu ikut dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ingin beribadah, kita harus tahu dasarnya, dalilnya. Karena hukum asal dari sebuah ibadah adalah haram sampai Allah dan Rasul mewajibkan ibadah tersebut. Beda dengan makanan, obat-obatan, muamalah. Hukum asalnya adalah apa? Boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya kita sekarang hidup di tempat mayoritas muslim gitu kan, kita lihat ada makanan baru, apa nih hukumnya, haram atau halal? Kita cari dalilnya yang menunjukkan dia halal, nggak akan ketemu karena makanan kan baru terus Tapi makanan itu diharamkan kalau ada dalil yang mengharamkannya. Itu tentang beda dengan ibadah. Ibadah harus ada dalilnya yang membolehkan, sehingga dia menjadi ibadah yang wajib kita lakukan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan aturan Allah, karena ibadah adalah segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk atau cara agar ibadah kita maksimal adalah dengan mendatangkan pilar-pilar ibadah, yaitu khauf dan roja serta mahabbah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus seimbang, khauf dan roja, rasa takut dan harap, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'alullah al-jannah, mengharap surga. Ini adalah roja, harapan kepada Allah agar mendapatkan surganya. Dan khauf, a'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Dalam surat Anbiya Allah juga sebutkan tentang orang-orang soleh, sifat orang-orang soleh, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka orang-orang soleh, para nabi, selalu berdoa kepada Allah dengan raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Ilustrasinya tentang khauf dan roja ini, sebenarnya konsep ini sering dipraktekkan oleh orang tua kepada anak-anaknya gitu kan. Biar anaknya misalnya nurut, nanti kalau misalnya puasa 1 bulan dibelikan apa gitu, diberi janji agar dia mau. Kalau dia misalnya nanti dikasih jajan, kalau sebaliknya akan diancam oleh orang tuanya, misalnya nggak diberikan makanan dan lain-lain. Sama, Allah juga mewajibkan kepada kita dalam ibadah ini untuk selalu diiringi dengan khauf dan roja. Kenapa? Karena orang yang besar khaufnya, rasa takutnya, seperti orang-orang khawarij, sebagaimana dikatakan
oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, menyebutkan qala ba'dus salaf man 'abadallaha bil hubbi faqat fahuwa zindiq. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, nggak ada yang lain, ini seperti orang-orang zindik, orang-orang sesat. Yang mana ini ajaran ini atau keyakinan seperti ini ternyata banyak juga ya. Kenapa? Karena ada orang yang bilang kalau kita ibadah mengharapkan surga itu nggak ikhlas ibadahnya ya. Kita ibadah karena takut neraka itu ibadahnya nggak ikhlas katanya. Lalu harus apa ibadah? Harus dengan cinta kepada Allah? Tidak. Semuanya harus imbang ya. Semuanya harus seimbang. Harus ada rasa harapnya ya. Harapan ini yang akan ya mencegah orang dari putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara al-khauf yang mencegah orang, menahan orang dari besar harapan kepada Allah, terlalu besar harapnya kepada Allah sehingga dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini orang-orang masyarakat kita terutama sangat ya dominan rojanya. Misalnya apa, setiap habis Ramadan kan ya Idul Fitri kita kembali dalam keadaan suci, semuanya bersih seperti baru ya. Orang-orang akan memahami oh berarti dosa sudah diampuni semua, tapi lupa ya bahwa ada ancaman juga dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah juga punya sifat syadidul iqab, Allah akan mengiqab ya orang-orang yang ibadahnya tidak maksimal, apalagi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya semuanya harus seimbang, harus sesuai dengan porsinya. Jangan sampai lebih besar khaufnya ya, karena nanti akan seperti orang-orang Khawarij, atau lebih besar rojanya seperti orang-orang Murji'ah ya. Yang penting dia yakin dengan Allah, mau berbuat dosa sebanyak apapun yakin bahwa Allah itu maha mengampuni dia ya. Itu orang-orang Murji'ah. Taib. Kemudian juga kita sudah membahas tentang al-ihsan fil ibadah ya, ihsan dalam beribadah, yang mana disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang kepada beliau malaikat Jibril dalam bentuk ya laki-laki ya, syadidu bayadi athyabi syadidu sawadi sya'ri la ya'rifuhu minna ahadun wa la yura alaihi atharus safari. Datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyamar sebagai seorang laki-laki yang nggak ada yang kenal, para sahabat nggak ada yang tahu, dan tidak ada tanda-tanda safar, artinya dia bukan orang dekat juga bukan, karena nggak ada yang kenal sahabat. Orang jauh juga bukan, karena nggak ada tanda-tanda safar di orang ini ya. Datang bertanya kepada Rasul, apa itu Islam? Dijelaskan oleh Rasul rukun Islam yang 5. Apa itu ihsan? Dijelaskan apa itu iman? Dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rukun iman yang 6. Yang mana setiap Rasul jawab, dijawab lagi oleh malaikat Jibril, sodakta ya. Padahal kan orang kalau tanya dia nggak tahu benar atau salah, tapi di sini malaikat Jibril mengatakan sodakta, artinya beliau juga tahu bahwa yang dikatakan oleh Rasul adalah benar. Kemudian ihsan, Islam, iman, ketika bersatu maka Islam maknanya adalah amalan zahir ya, perbuatan yang yang muncul dari anggota badan kita yang nampak. Sedangkan iman adalah dari hati ya, keyakinan, percaya, menetapkan, itu adalah iman. Sedangkan ihsan adalah ya kaifiyah. Ihsan adalah hiasan dari kedua Islam dan iman ini. Artinya ihsan itu memperbagus Islam dan imannya, berusaha memaksimalkan Islam dan imannya, itulah yang disebut dengan ihsan. Yang mana beliau maknai ihsan adalah muraqabatullahi ta'ala ya, muraqabatullahi ta'ala, merasa diawasi oleh Allah. Tingkat yang lebih tinggi lagi adalah musyahadah, di mana Rasul menjelaskan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ya. Merasa seolah-olah dia melihat Allah, itu tingkat yang paling tinggi, atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasinya misalnya ada orang ya di kantor kerja, dia duduk ya, atasannya ada depan dia langsung ya, kan nggak berani dia macem-macem gitu kan ya, fokus dengan kerjaannya. Itu yang pertama, musyahadah. Yang kedua, atasannya mungkin nggak di tempat, tapi ada CCTV misalnya, ada orang lain yang mengawasi dia ya. Jadi merasa diawasi walaupun tidak ada di tempat tersebut. Itulah ihsan.
Ya. Meskipun jelas tidak sama antara pengawasan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga dalam ayat surat Asy-Syu'ara ayat 219 Allah katakan alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau ketika engkau qiyam salat, wa taqallubaka yakni dan keadaan bolak-balik saat sujud, artinya sujud, kemudian duduk, kemudian bangun, berdiri, salat lagi, ruku', i'tidal ya. Taqallub artinya bolak-balik keadaannya dalam ketika bersujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang sedikit yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Gimana caranya kita bisa mendatangkan ihsan maksimal dalam beribadah? Tentu dengan khauf dan roja tadi. Ya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah kita. Artinya kita mau tidak ibadah pun Allah tidak akan berkurang apa yang Allah miliki di dunia ini, ya, seperti disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, "Lau kanu ala sa'idin wahidin wa ala qalbi wa ala qalbi afjari rajulin ma naqasa dzalika min mulkillahi syai'a," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seluruh manusia di muka bumi ini, awwalukum wa akhirakum, makhluk yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir, semuanya berada kondisinya sesama dengan orang yang paling banyak dosanya, orang yang paling tidak taat kepada Allah, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian, bahwa ketika kita beribadah sebenarnya yang butuh ibadah adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dengan yakin atas janji Allah, maka kita akan membangun roja dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjanjikan kepada hambanya surga bagi orang-orang yang taat, dan Allah mengancam bagi kepada orang-orang yang tidak taat neraka, maka seorang muslim yang yakin dengan janji Allah tersebut, maka akan semakin tinggi rasa khauf dan rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, penulis mulai memasuki pembahasan anwa'ut tauhid, ya. Ilmu akidah sering disebut juga dengan tauhid. Meskipun akidah itu lebih umum daripada tauhid, karena akidah berkaitan dengan tauhid kepada Allah, berkaitan dengan iman kepada malaikat, berkaitan dengan keyakinan kita kepada para sahabat, keyakinan kita kepada para malaikat dan lain-lain. Sementara tauhid khusus tauhidullah azza wa jalla, ya, mengesahkan Allah, dari kata wahada yuwahidu, tauhid, yaitu maknanya mengesahkan Allah. Tapi ilmu akidah sering disebut tauhid karena mulianya pembahasan akidah tersebut, sehingga dengan menyebut tauhid itu mewakili akidah secara keseluruhan. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala limadza arsalallahu ar-rusul, ya, pertanyaan nomor 6, kenapa Allah Subhanahu wa taala utus para rasul? Ya. Apa gunanya rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab, beliau menjawab, arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi wa nafi syirki anhu. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. At-taghut ma'nahu asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillahi ta'ala, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wal anbiya ikhwatun, wa fi riwayah ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid, ya. Taib. Kenapa Allah utus para rasul? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk mendakwahkan manusia, untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di awal disebutkan tujuan kita adalah beribadah.
Dari mana kita tahu cara ibadah seandainya turun ke manusia Al-Quran? Allah tidak utus Rasul. Siapa yang bisa faham Al-Quran? Siapa yang bisa ngerti makna, ya, terjemahan atau makna ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kitab yang lain, Taurat, Injil yang dulu diturunkan, ya, awalnya diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Nggak ada yang tahu, maka Allah utus para rasul untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk menerangkan isi kalamullah azza wa jal, yang menerangkan kepada hamba-hambanya apa kandungan dari Al-Quranul Karim. Ya, arsalahum lidda'wati ila ibadatihi wa nafi syirki anhu, dan ya, menghilangkan, menghindari, ya, meniadakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah An-Nahl, ya, ayat yang ke-36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummah, kami telah mengutus pada setiap umat siapa? Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? An i'budullah, ya, untuk menyembah kepada Allah, wajtanibu at-taghut, dan menjauhi taghut. Ya, taghut itu apa? Taghut adalah asyaiton ad-da'i ila ibadati ghairillah. Ya, syaitan yang mengajak untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau makna lain dari taghut adalah apa? Kullu ma ubida min dunillah wa huwa radhin. Segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho. Makanya ada orang yang menyembah malaikat. Apakah malaikat disebut taghut? Tidak. Ada yang menyembah misalnya Rasul, bahkan ghulu terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul disebut taghut? Tidak, karena Rasul tidak ridho. Bahkan Rasul menjelaskan bahaya ghulu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi taghut adalah syaitan atau apapun yang disembah selain Allah dan dia ridho atas sembahan tersebut. Ya, misalnya ada orang-orang soleh, ya, yang dia benar-benar orang-orang yang mukhlis, ikhlas lillahi ta'ala dalam berdakwah. Ya, ketika dia meninggal, ya, seperti terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. 5 orang soleh meninggal, syaitan datang kepada kaumnya, ya. Sekarang siapa yang ngajak kalian ibadah? Nggak ada. Coba bangun nih prasasti atau patung. Buat apa? Buat biar kalian ingat ibadah, bukan untuk disembah. Sebagai apa? Pengingat. Ya, dibangunlah patung orang-orang soleh tersebut. Kemudian lama kelamaan, ya, berkembang, ya, ajaran tersebut, ya, biar ingat ibadah. Lama-lama generasi pertama sudah meninggal, generasi setelahnya syaitan datang lagi, bilang kepada generasi, ya, anak-anaknya, dulu nenek moyang kalian buat patungnya untuk disembah, ya, padahal enggak. Tapi syaitan berusaha, ya, untuk menipu mereka agar mau ikut kepada ajarannya syaitan tersebut. Ya, maka apapun yang disembah Allah selain Allah maka disebut dengan taghut. Dan para nabi dan rasul diutus agar kita semuanya, agar hamba-hambanya menghindar dari sesembahan selain Allah tersebut. Ya. Berapa juga nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang jumlah nabi dan rasul. Tapi dari sekian banyak tersebut tidak ada hadis yang sanadnya sahih. Ya, para ulama menjelaskan bahwa semua hadis yang menerangkan tentang jumlah nabi dan rasul adalah hadis yang dhaif. Berapa jumlahnya disebut dalam hadis tersebut? Ada 120.000, ada yang 124.000, ada yang 125.000 nabi. Rasulnya berapa? 313 atau 315 dalam riwayat-riwayat tersebut. Tapi semua hadis ini tidak sahih. Artinya apa? Artinya kita tidak meyakini bahwa jumlah nabi dan rasul segitu. Tapi kita tetap yakin jumlahnya banyak. Kenapa? Karena tidak semua nabi dan rasul diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala ta'ala dalam surah An-Nisa, wa rusulan qad qasasna 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ya. Ada rasul-rasul yang Allah kisahkan, Allah ceritakan, dan ada sebagian lagi yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ditanya di Indonesia ini ada nggak nabi dan rasul? Kalau sekarang pasti nggak ada, ya.
Kalau sekarang zaman sudah pasti nggak ada. Setelah Rasul SAW diutus, maka itu sudah nggak ada lagi Nabi dan Rasul. Ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabrihi walakin Rasulullah ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatama an-nabiyyin. Ya, Nabi Muhammad itu adalah bukanlah ayah dari salah satu dari kalian, tapi beliau adalah Rasulullah dan khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Artinya setelah Rasul diutus nggak ada nabi dan Rasul dimanapun. Tapi sebelum beliau diutus bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Ya, kita nggak tahu. Wallahu taala a'lam. Kenapa? Karena tidak semua nabi dan Rasul diceritakan oleh Allah ataupun dikisahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan dalam tafsirnya, beliau menuliskan ada 25 ya nabi dan Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita ya hafal. Ada 25 nabi dan Rasul. Bukan berarti cuma segitu, enggak, ada yang lain, tapi kita nggak tahu. Yang kita tahu namanya kita imani semuanya, ceritanya, kisahnya yang sahih kita imani. Yang kita nggak tahu kita imani tetap bahwa setiap umat ya, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dalam surah Fatir ayat yang ke-24. Tidaklah setiap umat yang ada di dunia ini yang kosong dari nadhir, dari orang yang memberi peringatan, yaitu para rasul. Artinya jelas bahwa Rasul diutus untuk mengajak manusia beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan utama para rasul. Ya. Sebagian orang meyakini Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Ya. Berdasarkan pada hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Atau kelompok lain meyakini enggak, Rasul diutus untuk mendirikan negara atau khilafah. Ya, yang kita semua tahu. Ya. Itu semua bukanlah inti daripada dakwah Rasul. Akhlak misalnya. Jangan lupa bahwa kita juga wajib berakhlak yang baik kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. Ya. Khilafah terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masyarakat Islam ya sudah banyak, sudah dakwah sudah tersebar. Sehingga dengan itu ya masyarakat sudah siap ya mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul mengirim surat kepada para raja Romawi ataupun raja Persia, tidak pernah Rasul mengatakan ketika kalian masuk Islam harus tunduk kepadaku, tidak. Tapi Rasul mengatakan apa? Aslim taslam. Ya. Masuk Islam maka kalian akan selamat. Itulah inti daripada dakwahnya para nabi dan Rasul. Siapapun nabi dan Rasulnya, ya, dimanapun tempatnya asalnya, maka tujuan utamanya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wal anbiya'u ikhwah. Ya, para nabi itu semua bersaudara. Bersaudara di sini bukan berarti bersaudara dalam nasab. Ya. Bersaudara kenapa? Karena mereka semua dinuhum wahid. Agama mereka satu, yaitu Islam. Agama mereka satu, yaitu tauhid. Agama mereka adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun setiap nabi punya syariat dan tata cara ibadah yang berbeda-beda, tapi intinya semua adalah tauhid, ya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud tauhid? Ya, pertanyaan berikutnya oleh muallif rahimahullahu taala, oleh penulis, ma huwa tauhidur rabb. Ya, jawabnya tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Qala Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anta rabbus samawati wal ard. Ya. Soal yang berikutnya, ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu bil ibadati kad du'ai wal dzabhi wan nadar
Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatil Bukhari ila an yuwahhidullaha ta'ala. Ya. Tauhid adalah istilah yang semua orang mengenalnya, tapi tidak semua orang memahami hakikat daripada tauhid tersebut. Tauhid sebagai istilah syar'i, maka kita harus memahaminya berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena setiap kelompok punya yang disebut dengan tauhid. Setiap aja kelompok dalam Islam, bahkan kelompok menyimpang sekalipun, mereka punya apa yang disebut dengan tauhid. Tapi untuk memahami itu, kita harus melihat kepada dalil, kepada Al-Quran dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami hakikat tauhid yang sebenarnya. Ya, kita sudah jelaskan bahwa kita sudah fahami bahwa tauhid adalah apa maknanya, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menganggap, meyakini bahwa Allah itu satu. Dalam hal apa? Ya, para ulama membagi tauhid yang sering kita kenal menjadi 3. Ya. Tauhid rububiyah yang pertama, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma was sifat. Dari mana para ulama membagi tauhid ini menjadi 3? Di Al-Quran tidak ada. Allah sebutkan tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma. Rasul tidak pernah menyebutkan. Dalam hadisnya tauhid ada 3. Dari mana? Dari istiqra, dari membaca dan menganalisa, ya, dalil-dalil, hadis-hadis yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dari situ kita faham bahwa tauhid ada 3. Meskipun ya ada sebagian ulama yang membagi menjadi 2. Di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa tauhid ada 2. Yang pertama disebut dengan tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Tauhidul ma'rifati wal itsbat. Yang kedua adalah tauhidul qasdi wat talab. Tauhid al-qasd wat talab. Apa maksudnya? Ya, untuk apa tauhid ini dibagi-bagi? Untuk apa para ulama mengelompokkan tauhid menjadi beberapa bagian? Agar kita memahami bahwasannya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu agar kita semuanya bertauhid dengan sempurna. Bertauhid apa? Dengan sempurna. Ya, tauhid terbagi menjadi 3 bukan berarti ya bebas dipilih, tidak. Tapi semuanya ya harus ada pada diri setiap muslim. Ya, yang pertama tadi tauhid ar-rububiyah, tauhidur rabb. Ya, di sini disebutkan tauhidur rabb. Yaitu apa maknanya? Tauhiduhu bi af'alihi. Tauhiduhu bi af'alihi. Ya, mengesahkan, meyakini bahwa Allah satu dalam hal perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Perbuatan Allah apa? Kepada hambanya. Apa saja perbuatan Allah? Contohnya al-khalq di sini, wa tadbir, menciptakan, ya, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, ya, menurunkan hujan, menurunkan musibah, kebaikan kepada manusia, itu semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita muslim harus meyakini itu. Yang pertama tauhid ar-rabb, meyakini Allah itu satu dalam hal perbuatannya. Tidak ada makhluk apapun yang mampu, yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Tidak ada sekutu dari makhluk yang mampu menyamai perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb. Ya, Tuhan, Rabb. Artinya apa di sini? Rabbul alamin, Rabb yang mengatur seluruh alam. Hanya Allah yang mampu melakukan itu semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam anta rabbus samawati wal ard. Ya, anta rabbus samawati wal ard. Ya. Engkau ya Rabb, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengatur, yang memiliki langit dan bumi.
Yang kedua tauhidul ilah, tauhidul uluhiyah. Yang pertama mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah Subhanahu wa taala, meyakini perbuatan tersebut adalah perbuatan Allah, tidak ada makhluk yang mampu menyamai Allah dalam hal tersebut. Yang kedua tauhidul ilah, yaitu apa? Meyakini, ya di sini mana disebutkan oleh muallif, oleh syekh, huwa ifraduhu bil ibadah, mengesahkan Allah dalam hal apa? Ibadah. Ifrad, ya dari kata fard, sama. Tauhid, ifrad sama, mengesahkan, meyakini Allah itu satu dalam hal apa? Ibadah. Ibadah adalah perbuatan hamba, perbuatan kita. Artinya ibadah kita harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Syekh di sini, contohnya adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-zabah, menyembelih, ya sembelihan untuk Allah. Wan nazar, dan bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ya, ilahukum, Tuhan kalian, ya. Ilah berbeda dengan Rabb, ya. Sama kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia sama, ya, artinya Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab berbeda dalam detailnya, ya. Rabb dari kata rabba yarubbu, di antaranya maknanya adalah mengatur. Ilah dari kata alaha, aliha ya'lahu, yaitu apa? Ibadah. Maksudnya ilah di sini adalah al-ma'luhu al-muta', yang disembah dan yang ditaati. Itu makna dari ilah, Tuhan yang disembah. Ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian Tuhan yang satu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selainnya, yang Rahmanur Rahim. Baik, di sini dua tauhid. Dalam hadis Rasul menyebutkan ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, diceritakan bahwa Mu'adz diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Maka Rasul perintahkan, falyakun awwala ma tad'uhum, yang paling pertama engkau berdakwah kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah, ya, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, ya. La ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sesembahan, bukan tidak ada pencipta. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang memaknai la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah. Ya, pasti. Bahkan orang-orang Quraisy, ya, bahkan orang-orang kafir ketika Nabi diutus pada saat itu meyakini itu. Ya, Abdul Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Ka'bah diserang, ya, mereka tidak melindunginya. Kenapa? Abdul Muttalib mengatakan lil baiti rabbun yahmihi, itu rumah Allah, pasti ada Tuhan yang akan melindunginya, ya. Ketika ditanya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka yakini itu adalah Allah Subhanahu wa, mereka akan mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita memaknai la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah, bisa saja boleh ibadah kepada selain Allah. Maka sebagian orang meyakini itu. Yang penting dia meyakini Tuhannya Allah, ya. Yang penting dia meyakini yang memberi rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuka pintu kepada kesyirikan. Baik, ya. Wa fi riwayatul Bukhari, riwayat Imam Bukhari, ya, yang pertama adalah riwayat muttafaqun alaih, artinya Bukhari dan Muslim bersepakat dalam lafadznya, sementara Imam Bukhari punya riwayat lain dalam hadis tersebut yang menyebutkan bahwa lafadznya adalah ila an yuwahhidullah, yakni untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma tauhidu sifatillahi wa asma'ihi, ya, ini tauhid yang ketiga. Apa itu tauhid dalam sifat-sifat Allah? Maknanya disebutkan oleh Syekh, huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi au wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihah
'alal haqiqati bila ta'wil wala tafwid wala tamthil wala ta'til kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliqu bi kamalihi. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Para ulama yang membagi tauhid menjadi tiga, pertama rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Apakah beda dengan pembagian yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim yang menyebutkan bahwa tauhid itu adalah dua? Tidak, ya, sama saja. Intinya sama. Ibnu Qayyim menyebutkan yang pertama tauhidul ma'rifati wal itsbat. Yang maknanya adalah apa? Mengesahkan Allah dalam hal perbuatan Allah. Artinya kita hanya bisa meyakini bahwa itu perbuatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di sini tauhid rububiyah dan asma wa sifat masuk ke yang pertama. Ya, masuk ke yang pertama berdasarkan pembagian oleh Ibnu Qayyim. Ma'rifah wal itsbat artinya meyakini, keyakinan kita. Segala sesuatu yang kita yakini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu itu semua? Tentu dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hal yang gaib. Ya, adalah hal yang gaib. Belum ada makhluk yang pada saat hidupnya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun ketika ketika Isra Mi'raj tidak melihat Allah, tapi melihat Allah dari balik hijab. Ya, maksudnya berbicara kepada Allah dari balik hijab, tidak langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-qasdu wat talab, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah masuk ke pembagian yang kedua berdasarkan pembagian Ibnu Qayyim, ya. Jadi kalau ada yang bilang, ya, kalau ada yang bilang kepada kita siapa itu yang membagi tauhid, kan di Al-Qur'an enggak ada. Ya, di hadis enggak ada. Memang betul tidak ada. Ya, tapi dalilnya itu berserakan banyak. Ya, yang berdasarkan dalil tersebut bahwa dalam tauhid kita mengesahkan Allah itu dalam tiga hal. Yang pertama rububiyah, meyakini Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah Rabb yang mengatur, ya, meyakini Allah Subhanahu wa Rabb yang menciptakan, memberi rezeki dan lain-lain, ya, yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Uluhiyah yang berkaitan dengan perbuatan hamba, artinya ibadah harus dijadikan, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga asma wa sifat, yang sesungguhnya itu juga adalah bagian dari rububiyah. Ya, karena meyakini Allah punya nama, Allah punya sifat yang sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang melihat zatnya Allah. Sehingga dengan itu turunannya maka apa? Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya siapa yang paling tahu tentang sifat Allah? Jelas, jawabannya jelas, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul, karena Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah berbicara tentang sifatnya, ketika Allah berbicara tentang nama-namanya, maka kita harus mengimaninya, memahaminya, dan kita harus yakin bahwa sifat dan nama tersebut adalah yang sesuai dengan zatnya Allah. Meskipun namanya sama dengan sifatnya manusia. Allah Sami', Allah Maha mendengar, manusia maksudnya bisa mendengar. Allah Basir, Allah melihat, manusia bisa melihat. Tapi jelas tidak sama. Sekarang kita yang hadir di sini semua alhamdulillah bisa melihat. Tapi ada yang pakai kacamata, ya. Ada yang tanpa kacamata. Artinya kita semua nih makhluk melihatnya saja berbeda-beda. Ya, kaifiyah, hakikat melihatnya berbeda-beda. Apalagi makhluk dengan Khalik, apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isbat ini tauhid asma wa sifat, maknanya adalah apa? Meyakini, ya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah yang berkaitan dengan sifatnya.
Ya, menetapkan apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya sendiri fi kitabihi, dalam kitabnya itu Al-Qur'an, au wasafahu rasuluhu, atau apa yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsihis sahihah, dalam hadis-hadis sahih, ya, alal haqiqah, dengan sebenar-benarnya, dengan sesuai dengan hakikatnya. Maksudnya apa? Hakikat sifat Allah ya sesuai dengan zatnya Allah. Bila ta'wil, tanpa merubah. Wala tafwid. Ya, takwil, kenapa disebut takwil? Karena ada sebagian orang yang ketika dijelaskan tentang sifat Allah dia merubah maknanya. Ya, kenapa dirubah? Karena menurut mereka itu tidak pantas bagi Allah. Misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat mencintai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka bilang, ini cinta di sini maksudnya bukan sama dengan cintanya, bukan mencintai, tapi diartikan dengan makna lain. Ya, misalnya ketika ada hadis yang mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ya, terus kemudian dia bilang, ya, sepertiga malam terakhirnya setiap belahan dunia berbeda-beda. Ya, sekarang sepertiga malam terakhir di Amerika belum tentu. Jadi kan sepertiga malam terakhir geser begitu istilahnya. Berarti Allah turun terus dong. Ya Allah alam. Kita nggak tahu. Karena Allah tidak ceritakan kepada kita. Ya, artinya tentang ayat dan hadis tentang sifat Allah kita tidak boleh merubah maknanya. Ya, misalnya Allah katakan sami, ya Allah mendengar. Sama dengan mendengarnya, maknanya mendengar adalah apa? Masuknya suara ke pendengaran. Tapi mendengarnya bagaimana hakikatnya, lewat kuping atau lewat mana, kita nggak tahu. Karena Allah tidak pernah ceritakan kepada kita hal yang ghaib. Wala tafwid. Nah, sebagian yang lain punya keyakinan tafwid. Tafwid maknanya adalah menyerahkan kepada Allah. Artinya ketika Allah bercerita tentang nama dan sifat, ya, kalau misalnya sami' itu tidak boleh diterjemahkan mendengar. Kenapa? Kita harus tafwid maknanya kepada Allah. Kita harus serahkan maknanya kepada Allah. Ya. Kalau orang meyakini seperti itu, berarti Al-Quran sia-sia. Berarti akan banyak lafadz di Al-Quran yang maknanya ya dihilangkan. Kalau kita mentafwid, ya, menyerahkan, menyandarkan maknanya kepada Allah. Ya, Allah yuhib, bukan mencintai. Ya, itu Allah yang tahu makna yuhib itu tafwid, ya. Wala tamtsil, atau menyerupakan. Ya, sebagian kelompok lain menyerupakan sifat Allah dengan sifatnya manusia. Allah mendengar, oh berarti sama dengan manusia. Allah melihat, oh sama. Ya, melihatnya pakai mata, dua matanya seperti manusia. Ya, Allah punya sifat tangan, ya. Dalam surat Al-Maidah, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, ya, tangan Allah itu terbentang. Ya, yunfiqu kaifa yasha, berinfak. Ya, sesuai dengan kehendak Allah, yaitu tangan maknanya. Ya, sebagian orang menyamakan, memahaminya, oh itu sama berarti tangan manusia. Karena kita cuma bisa melihat tangan manusia gitu kan, tidak bisa melihat tangan Allah. Ya, yang kita pahami sesuai dengan apa yang kita lihat, kata itu adalah tamtsil. Wala ta'til. Kalau takwil, ya, takwil dihilangkan makna aslinya, didatangkan makna yang baru, ya, yang berbeda dengan aslinya. Kalau ta'til adalah menghilangkan maknanya. Misalnya seperti kata orang Mu'tazilah, Allah itu mendengar tapi tidak punya pendengaran. Ya. Asma bila ma'ani, nama tapi nggak ada maknanya. Itu yang disebut dengan ta'til. Baik, tafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya. Jadi ada 4
ya, keyakinan yang menyimpang yang terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takwil, yaitu merubah makna ya nama dan sifat Allah dan diganti dengan makna yang baru ya, dan didatangkan makna yang baru. Misalnya tadi yad ya, diganti ditakwil maknanya menjadi rahmah ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah jaa, Allah datang, diganti ya, maknanya bukan Allah yang datang tapi jaa amru rabbik, datang perintah Allah ya, dirubah maknanya. Tafwid ya, tafwid ada maknanya tapi maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu. Pokoknya maknanya itu Allah yang tahu. Ya, maknanya Allah yang tahu. Tamtsil ya, dari kata misal, yaitu menyerupakan ya nama dan sifat Allah dengan makhluk. Yang keempat adalah ta'til, yaitu menghilangkan, menafikan ya nama dan sifat Allah. Artinya Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat ya. Allah maujud, wujud mutlak. Allah ada tapi tidak punya nama dan sifat ya. Seperti kalau kita bilang ya, misalnya ada orang bilang saya punya mobil ya. Mana mobilnya? Mobil saya nggak ada rodanya ya, nggak ada mesinnya, nggak ada kursinya, nggak ada bodinya gitu kan istilahnya. Ada nggak? Ya nggak ada. Karena segala sesuatu yang ada pasti punya sifat ya, pasti punya sifat. Nah, orang yang mu'attil, maka disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mu'attil ya'budu adaman ya. Orang yang mu'attil, orang yang menafikan nama dan sifat Allah, sama dengan menyembah sesuatu yang tidak ada ya, menyembah sesuatu yang tidak ada. Wal musyabbihu ya'budu sonaman, dan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya sama dengan dia menyembah sonam, menyembah berhala ya. Maka empat keyakinan ini harus kita jauhi ya, harus kita hindari ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah. Contohnya beliau sebutkan contoh sifat Allah al-istiwa ya, al-istiwa yaitu bersemayam, wan nuzul turun, wal yad tangan, mimma yaliku bikamalihi, dan semua sifat ini ya yaliku bikamalihi, pasti sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada kaidah al-amru fis sifat far'un ya minal amru fil dzat. Ya, mengetahui sifat Allah itu adalah cabang dari pengetahuan terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa mensifati masjid ini misalnya ya ada 2 tingkat, ya bagus bangunannya karena kita melihat, kita tahu hakikat zat masjid ini. Tapi Allah nggak ada yang tahu, nggak ada yang pernah melihat, maka kita tidak boleh ya, ibaratnya tidak boleh sok tahu tentang Allah padahal Allah tidak pernah beritahu, padahal itu hal yang gaib ya. Mimma yaliku bikamalihi, qala ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir ya. Laisa kamitslihi syai', Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun, wa huwas samiul basir ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ya ke langit dunia setiap malam. Kemudian Syekh di sini memberi keterangan ya. Yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi la yusbihu ahadan min makhluqatihi. Allah Subhanahu wa taala turunnya bagaimana? Yang sesuai dengan kemuliaan Allah, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. La yusbihu, tidak menyerupai apapun dari makhluknya ya, tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal sifat ya adalah meyakini Allah punya nama dan punya sifat. Maknanya seperti makna yang kita fahami, tapi hakikatnya ya kita tidak tahu. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah karena itu adalah perkara yang gaib, perkara yang tidak kita ketahui dan tidak pernah Allah ceritakan kepada hambanya. Maka Imam Malik ketika ditanya apa itu istiwa, beliau menjawab al-istiwa'u ma'lum
wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Ya. Istiwa itu maklum, maknanya jelas. Istiwa dalam bahasa Arab artinya ala wartafa, meninggi. Ya, Allah itu apa? Meninggi. Ya. Wal kaifu majhul, tapi hakikat dari istiwanya Allah majhul. Tidak ada yang tahu karena ghaib. Was su'alu anhu bid'ah, maka kita tidak boleh bertanya bagaimana sifat Allah tersebut. Kan tidak ada yang tahu jawabannya. Ya. Maka kalau ada orang yang menjawab, ya dia berbicara tanpa ilmu. Dia berbicara bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya di asma wa sifat ya, ini banyak ya kelompok yang berbeda keyakinannya dengan keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang merupakan tujuan utama diutusnya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauhid rububiyah ya, orang-orang Quraisy mengimani. Artinya maksudnya apa? Semua macam tauhid ini wajib kita imani, tidak boleh dipisahkan. Karena tauhid rububiyah akan melazimkan ya tauhid uluhiyah. Orang yang meyakini Allah itu satu, orang yang meyakini Allah yang memberi dia rizki, orang yang meyakini Allah yang ya menghidupkan dan mematikan dia, maka dia sudah pasti akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah yang lainnya. Karena dia tahu, dia yakin Allah yang memberi dia rizki, Allah yang menghidupkan dia, maka dia pasti mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun orang-orang Quraisy meyakini tauhid rububiyah tapi tidak sempurna. Ya, bukan seperti keyakinan orang-orang muslim. Kenapa? Kalau mereka sempurna, pasti mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tidak, mereka orang-orang Quraisy meskipun meyakini Allah yang menciptakan mereka, tapi ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid asma wa sifat mencakup dua tauhid sebelumnya. Karena ya orang yang meyakini rububiyah dan uluhiyah Allah sudah pasti akan meyakini Allah punya sifat yang berbeda, yang nggak sama dengan sifat-sifatnya makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu tentang sifat-sifat Allah ya Allah jelaskan banyak di Al-Qur'an dan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama tafsir daripada sifat dan nama tersebut. Tentunya ya mereka tidak menjelaskan kaifiyahnya bagaimana ya. Di antara buku yang membahas tentang sifat-sifat Allah adalah Lum'atul I'tiqad yang banyak terjemahannya ya. Ada juga karangan Syekh Abdul Razak Al-Badr ya, Fiqhu Asma Al-Husna. Ini kita akan bisa memahami dalam buku tersebut detail tentang makna dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sini penulis hanya menyebutkan sebagian. Intinya sebagian ini adalah contoh yang harus kita imani maknanya, kita yakini maknanya, tapi kaifiyahnya ya, kaifiyah itu dari kata kaifa itu bagaimana ya, sifat tersebut tidak ada yang tahu dan tidak boleh kita menanyakan hal tersebut karena tidak akan ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita dan ampunan atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari kami ataupun syaitan. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.